Baik, rekan-rekan yang sudah masuk, sudah hadir, sambil nunggu yang lain ya. Kita nunggu yang lain, sekitar 5 menit lagi kita tunggu. Baik, cek sound apakah suaranya bagus ya. Kalau ada kendala silakan dikomentari. Kalau ada kendala teknis baik suara ataupun videonya silakan dikomentari ya. Waalaikumsalam. Kalimantan Tengah hadir. Alhamdulillah ya. Ya, Pak Burhan hadir, alhamdulillah. Jadi kita mulai saja sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عالجيها بكتاب الله وقال أيضا اعرضوا علي رقاكم لا بأس برقية ما لم تكن شركا. Al-Hadits. Pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan
Di antaranya ialah kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya senantiasa menjalankan syariatnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa dikumpulkan kembali di sini untuk senantiasa dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Karena banyak di antara teman-teman kita, sanak saudara kita, dan orang-orang di luar sana yang tidak bisa menghadiri majelis ilmu dikarenakan banyak hal, dikarenakan banyak faktor. Boleh jadi dikarenakan waktunya yang tidak ada, kesempatan yang tidak ada, kemudian kesehatan yang tidak memungkinkan, kemudian finansial juga yang tidak memungkinkan. Oleh karenanya ini merupakan satu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat sehat. Oleh karenanya marilah kita jaga semaksimal mungkin nikmat kesehatan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini, yaitu sesuai dengan yang saya share di FB ataupun di media sosial yang lainnya, bahwasanya saya berjanji untuk mengadakan pengobatan tibu nabawi pada malam hari ini, ataupun pengobatan ruqyah massal secara gratis, yang akan insyaallah kita akan lakukan ruqyah massal ini selama 3 hari, mulai dari tanggal 14, 15 sampai 16. Perlu diketahui bahwa ruqyah massal ini sudah sering saya lakukan di FB saya. Akan tetapi kalau yang khusus yang 3 hari itu, ini baru kedua kalinya ya. Bulan kemarin kita sudah melakukan juga, alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa. Nah sekarang saya buka kembali bagi masyarakat yang ingin berobat, khususnya bagi masyarakat Bapak Ibu yang jauh rumahnya. Apalagi di musim pandemi sekarang ini tidak memungkinkan, dan kemungkinannya kecil kalau ingin berobat, khususnya bagi teman-teman yang jauh ya, bagi Bapak Ibu yang jauh di luar Pulau Jawa, rumahnya terpencil, pedesaan yang memang kalau ingin berobat ruqyah itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, perjalanan yang tidak sedikit. Oleh karena itu saya sengaja membuka daripada pengobatan ruqyah online ini adalah untuk memberikan solusi kepada Bapak Ibu yang memang tidak bisa menempuh ataupun mencari para peruqyah. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan acara ruqyah massal ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum nanti ada sesinya, ini kan ruqyah acaranya sekitar 1,5 jam. Oleh karenanya jangan kemana-mana ya, Bapak Ibu sekalian, jangan kemana-mana. Saksikan dari awal sampai akhir, jadi jangan di pertengahan. Nanti ini sesi awal saya akan berikan sedikit materi. Sesi yang kedua konsultasi, tanya jawab, konsultasi. Silakan nanti kalau ada keluhan-keluhan, penyakit-penyakit apapun, silakan dikonsultasikan kepada saya melalui komentar-komentar di FB. Jadi tulis di kolom komentar. Nah, baru nanti sesi terakhir kita adakan ruqyah massal. Ruqyah massal ini sebenarnya sudah saya lakukan offline. Saya sudah melakukan secara offline ruqyah massal di Kota Tasik, kemudian di Bekasi juga pernah saya melakukan ruqyah massal. Secara online ini baru. Kalau ruqyah online secara satu personal itu banyak. Alhamdulillah banyak, sudah banyak. Saya pernah meruqyah secara online karena memang sengaja di musim pandemi ini saya membuka pasien-pasien yang online. Pasien-pasien yang memang ruqyah lewat jarak jauh. Mulai dari Jawa Barat, di kota Jawa Barat,
di Provinsi Jawa Barat, mulai dari Tasik, kemudian Banjar, kemudian Bandung, Jakarta, Bekasi, Cikarang, Kerawang, Probolinggo. Itu alhamdulillah saya pernah meruqyah secara online. Kemudian di luar-luar Pulau Jawa pun, di luar Pulau Jawa seperti di Sumatera, di Riau, di Pulau Nias itu saya pernah. Kemudian di Maluku, kemudian di Papua, saya pernah juga di Kalimantan, bahkan di Flores, bahkan di luar negeri saya pernah meruqyah di Abu Dhabi, kemudian di New Zealand juga pernah. Jadi ketika saya buka pengobatan online, ternyata antusias masyarakat luar biasa. Ternyata mereka ingin berobat, cuman tidak tahu harus kemana gitu kan berobatnya. Makanya saya fasilitasi pada masyarakat yang jauh-jauh rumahnya yang tidak bisa berobat gitu ya. Alhamdulillah. Sedikit informasi ya. Jadi sekali lagi ini 3 sesi ya Bapak Ibu sekalian, 3 sesi. Sesi yang pertama saya akan berikan edukasi ataupun penjelasan tentang seputar pengobatan tibun nabawi. Yang kedua baru kita akan konsultasi. Silakan konsultasikan Bapak Ibu sekalian yang punya penyakit apapun, konsultasikan. Alhamdulillah saya sudah berkecimpung dalam dunia ruqyah selama 8 tahun. 8 tahun saya meruqyah dari tahun 2012 sampai sekarang. Sampai sekarang berbagai macam penyakit saya alhamdulillah sudah merasakan pengalaman baik manis maupun pahitnya. Silakan nanti dikonsultasikan kepada saya biar nanti saya bisa memberikan jawaban-jawabannya. Jadi tibun nabawi, apa itu tibun nabawi? Tibun nabawi, tibun itu merupakan pengobatan ya. Nabawi itu adalah nabi. Jadi pengobatan tibun nabawiyah, pengobatan nabi. Jadi pengobatan nabi itu adalah pengobatan yang memang diajarkan langsung oleh nabi, dijelaskan langsung oleh syariat. Nah itu merupakan tibun nabawi, at-tibun nabawi. Al-Imam Ibnu Qayyim mengarang dalam kitabnya tentang tibun nabawi. Banyaknya macam-macamnya banyak tibun nabawi itu ya Bapak Ibu sekalian. Ada ruqyah, ada bekam, ada fasdu. Kemudian ada pengobatan herbalnya termasuk tibun nabawi. Kita mengobati dengan habatus sauda, kita mengobati dengan minyak zaitun, kita mengobati dengan buah tin, kemudian kita mengobati diri dengan menggunakan habatus sauda sudah, kemudian dengan daun bidara dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari tibun nabawi dan itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian pengobatan-pengobatan itu Nabi ajarkan kepada para sahabatnya, termasuk ruqyah. Ruqyah itu bagian dari at-tibun nabawi. Siapa yang mengajarkan? Yang pertama kali yang mengajarkan ialah malaikat Jibril. Tatkala Nabi sakit kemudian Nabi itu di ruqyah oleh malaikat Jibril dengan menggunakan segelas air putih. Kemudian malaikat Jibril membacakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, ya Allah ya Tuhan manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah kesusahan, ishfi wa anta syafi, semoga engkau menyembuhkan, kau sebaik-baik penyembuh, la shifaa illa shifauka, dan tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari engkau, shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Nah itu Nabi diruqyah oleh malaikat Jibril, sekaligus merupakan pembelajaran bahwasannya ketika sakit itu mesti dibiasakan dengan menggunakan pengobatan tibun nabawi. Kita hadirkan air putih, boleh dicampur dengan herbal-herbal lainnya, kemudian kita bacakan ruqyah. Nah itu merupakan menjadi syifa. Kemudian Nabi pun pernah meruqyah orang-orang yang terkena gangguan jin, sampai Nabi katakan ukhruj ya Allah. Kemudian Nabi menepuk-tepuk dadanya. Nah kemudian Nabi pun mengajarkan kepada para sahabat Rasulullah SAW, dan para sahabat meruqyah, mengobati orang-orang yang terkena gangguan jin dan terkena penyakit-penyakit lainnya. Itu merupakan tibun nabawi. Apa dalil daripada pengobatan tibun nabawi ini? Ada dalilnya Bapak Ibu sekalian, ada dalilnya. Dalilnya ialah pada waktu sahabat Rasulullah mengobati orang yang terkena penyakit, ini diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah.
Ada sahabat yang sedang mengobati seseorang, kemudian Nabi di situ hadir, kemudian Nabi berkata, "Ali jihabi kitabillah, obatilah dengan kitabullah." Nabi memerintahkan kepada Nabi memerintahkan kepada sahabat tersebut supaya mengobati dengan kitabullah, supaya mengobati dengan Al-Qur'an. Begitu. Nah ini yang mulai hilang di tengah-tengah masyarakat nih, mungkin tidak paham ataupun memang tidak belajar, atau memang dai-nya kurang kali ya. Dai-nya kurang menegaskan ataupun memberikan edukasi tentang masalah Tibbun Nabawi ini. Padahal ini merupakan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nabi meruqyah, Nabi diruqyah, para sahabat meruqyah. Jadi justru ketika sakit itu jangan dikit-dikit kita obat-obat kimia ya. Bukan berarti saya nggak boleh. Bukan berarti nggak boleh. Cuman yang harus kita prioritaskan ialah pengobatan-pengobatan yang Nabi anjurkan. Pengobatan-pengobatan Nabi yang Nabi arahkan. Pengobatan Tibbun Nabawiyah yang Nabi ajarkan. Harusnya itu. A'li jihabi kitabillah, kata Nabi. Obatilah dengan kitabullah. Pertanyaannya, memang Al-Quran tuh bisa menjadi obat, bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi syifa, bisa. Kan tadi hadisnya. Ali jiha bi kitabillah. Itu dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu, dan kami turunkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani, dan kami turunkan minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, ma, sesuatu. Huwa syifa, sesuatu tadi itu merupakan penyembuh. Syifa. Para ulama di sini menegaskan dan mengomentari ataupun menjelaskan yang dimaksud dengan syifa di sini, penyembuh di sini atau penawar di sini ialah penawar secara maknawi, yaitu obat untuk kemusyrikan, obat untuk kemunafikan, obat untuk kekufuran, obat untuk kemusyrikan dan sebagainya. Obat untuk orang-orang yang ateisme, itu Al-Qur'an. Nah, kemudian ulama yang lain menegaskan pula dan memberikan pendapat justru kedua-duanya, Al-Quran itu merupakan penawar penyakit yang bersifat manawi dan juga penyakit yang bersifat fisik. Bukan hanya Al-Quran itu menyembuhkan orang-orang yang munafik, orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak beragama, tapi Al-Quran pun yang menyembuhkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin, oleh gangguan syaitan, kemudian terkena sihir, kemudian terkena ain hasad, kemudian penyakit-penyakit fisik yang memang di situ dokter bisa menyembuhkan. Nah, itu merupakan Al-Quran. Ini banyak orang yang tidak tahu dan tidak faham mengenai tentang pengobatan ini, padahal Rasulullah sudah menjelaskan, Allah sendiri sudah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah sendiri sudah menjelaskan dan mempraktekkan kepada para sahabat yang lain. Oleh karena kita mesti memprioritaskan pengobatan Nabi ini, dan harus memprioritaskan dan menggalakkan. Saya kalau sakit itu, kalau nggak penting-penting amat sih nggak minum obat. Sakit, pusing, gemeteran dan sebagainya, panas, ambilkan air, kemudian bacakan doa ruqyah, Allahumma rabban nas adzibil basya ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka syifaan la yughadiru saqam. Kemudian ruqyah. Itu menjadi obat. Menjadi obat. Kembali lagi bahwasanya Al-Qur'an itu adalah syifa. Al-Qur'an itu adalah syifa. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan tentang ruqyah, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqyati man lam takun syirkan. Kata Rasulullah, i'ridu, perlihatkanlah oleh kalian, ruqakum, tentang ruqyah kalian, i'ridu, perlihatkanlah oleh kalian, alayya, kepadaku, ruqakum, atas ruqyah kalian, la ba'sa bi ruqyati, tidak mengapa tentang ruqyah kalian, malam takun syirkan, selama tidak mengandung kemusyrikan. Nah, ini adalah anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita mengobati diri kita dengan Al-Quran, itu dengan ruqyah, itu hukumnya sunnah. Sunnah. Apa itu ruqyah? Nah, masuk ke pembahasan ruqyah. Ruqyah merupakan
doa ataupun jampi ya. Secara bahasa ruqyah itu jampi. Kemudian secara istilah ialah doa-doa jampi-jampi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian dibacakan kepada orang yang sakit, dibacakan kepada tempat ataupun tempat usaha, dibacakan kepada benda-benda sihir dengan tujuan orang yang sakit itu sembuh. Nah, itu merupakan pengertian ruqyah secara syar'i. Jadi tujuannya adalah untuk mengobati. Jadi Al-Quran bukan hanya pedoman hidup, Al-Quran bukan hanya petunjuk hidup, Al-Quran bukan hanya landasan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, landasan bermasyarakat, berkeluarga ataupun bernegara, tapi Al-Quran merupakan adalah sebagai penawar. Ini yang tidak difahami oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Jadi minatnya masih kurang, antusiasnya masih kurang. Masih banyak masyarakat itu yang memang mereka lebih memilih mengobati sakitnya, khususnya sakit-sakit yang aneh yang tidak terprediksi oleh dokter. Mereka lebih memilih untuk supaya diobati dengan paranormal. Mereka lebih berminat untuk diobati dengan orang pintar. Mereka lebih berminat diobati oleh dukun-dukun. Padahal Allah sudah menegaskan dan menjelaskan Al-Quran itu obat. Makanya pentingnya di sini hadirnya para peruqyah, para ustadz yang menjelaskan tentang masalah ini. Pentingnya para peruqyah, para da'i yang menjelaskan masalah tibun nabawi ini. Jangan sampai masyarakat yang mereka terkena penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin, gangguan syaitan dan sihir, kemudian mereka ingin berobat, tetapi mereka tidak tahu kemana solusinya. Makanya saya selain membuka ruqyah masal, tapi saya pun membuka pelatihan ruqyah agar nanti muncul kader-kader ruqyah yang memang handal, yang menjadi solusi bagi masyarakat. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pentingnya kita ini berobat dengan Al-Quran. Alhamdulillah, saya meruqyah mulai dari gangguan jin, orang-orang yang terkena gangguan jin, kemudian orang-orang yang terkena gangguan sihir, kemudian yang terkena penyakit depresi, sampai ada yang mau gila juga saya pernah meruqyah. Kemudian saya pernah meruqyah macam-macam lah ya, macam-macam. Nah, dari pengalaman saya, semua orang yang saya ruqyah itu tidak terlepas dari 9 penyakit ya. Ini hasil riset saya, 9 penyakit yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama ialah penyakit-penyakit yang memang penyakit-penyakit yang aneh, kemudian yang di situ ada bergerak-gerak ya, kemudian jadi bergerak-gerak di tubuh seseorang. Jadi ada penyakit itu dia bergerak-gerak, kemudian setelah bergerak-gerak merasakan sakit di area bagian tubuh tertentu. Nah, itu banyak yang seperti itu. Itu gangguan jin ya. Kemudian ada juga yang penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin murni, kelihatan kayak kesurupan, perutnya buncit, kembung, kemudian dia mimpi berkali-kali, mimpi buruk. Nah, itu juga indikasi-indikasi gangguan sihir. Kemudian ada juga yang memang penyakit fisik juga bisa insyaallah. Kemudian terkait masalah jodoh, tapi di situ ada unsur sihir, ada juga terkait dengan keturunan, ada unsur sihir di situ juga banyak. Kemudian tentang tempat usaha juga banyak, depresi juga. Kemudian penyakit yang sifatnya dia bukan fisik tapi cemas, gelisah, tidak fokus, cinta berlebih, benci berlebih, itu juga banyak terjadi di masyarakat. Itu juga penyakit-penyakit yang memang disebabkan oleh gangguan jin. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, minta keikhlasannya untuk like dan mengklik
share, bagikan ya, supaya nanti teman-teman di sana yang tidak ikut bisa merasakan daripada faidah daripada kajian pada malam hari ini. Yang berikutnya yang saya akan bahas ialah yang tidak kalah pentingnya, yaitu mindset tentang penyakit. Cara pandang kita terhadap penyakit itu sendiri. Setelah kita membahas tentang pengobatan yang Nabi anjurkan, maka kita pun harus tahu tentang cara pandang atau cara menyikapi penyakit. Sebenarnya yang membuat masalah itu diantaranya adalah bukan penyakitnya, tapi cara berpikir kita yang salah terhadap penyakit. Cara berpikir kita yang salah terhadap penyakit. Karena banyak di antara manusia, baik mau ada penyakit ataupun tidak ada penyakit, mereka adem ayem, tidak ada masalah. Tapi kenapa di tengah-tengah masyarakat menjadi permasalah? Ketika dia punya penyakit, dia bermasalah. Kenapa? Karena cara pandangnya yang salah. Cara pandangnya salah. Kok bisa ya? Bisa begitu? Bisa. Gitu ya. Sangat bisa. Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengajarkan kepada para sahabatnya tentang cara pandang menyikapi sebuah penyakit itu luar biasa. Ada seorang sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW yang terkena penyakit yang Allah takdirkan ia buta. Kemudian sahabat tadi yang buta tadi itu meminta kepada Rasulullah supaya Nabi itu mendoakan, "Ya Rasul, anak buta. Bolehkah saya meminta kepada engkau supaya engkau mendoakan penyakit saya kepada Allah supaya seorang ini sembuh?" Kata Rasulullah, "Baik, saya akan doakan engkau. Akan tetapi kalau engkau mampu bersabar dengan kebutaan engkau, maka itu jauh lebih baik." Akhirnya si sahabat ini, "Ya Rasulullah, oleh karena itu enggak apa-apalah. Saya dalam keadaan buta, yang penting bisa sabar. Karena dengan begitu pahalanya banyak." Justru para sahabat itu memilih posisi berpenyakit daripada sembuh. Nah, ini hebatnya cara berpikir begitu. Nah, ini harus dimiliki juga oleh orang-orang yang sakit. Oleh orang-orang yang sakit. Kenapa? Karena justru penyakit itu akan lebih parah, akan bertambah parah, akan lebih bermasalah tatkala cara pandangnya yang salah. Terutama orang-orang yang terkena gangguan depresi. Saya ketika tinggal di kota Pondok Gede, Bekasi, pasien-pasien saya pernah bekerja di salah satu klinik yang cukup besar kliniknya, yang per minggunya itu pasiennya ada 300 sampai 350 orang ya. Ini per minggu. Per harinya ada sekitar 50 sampai 80 orang. Gitu. Dan saya memimpin di situ. Saya punya partner-partner di bawah sekitar ada 14. Gitu. Dan kebanyakan pasien-pasien yang datang ke tempat saya, ke Pondok Gede itu kebanyakan tuh orang-orang yang memang dia terganggu masalah psikis, depresi, orang kota ya. Macam-macam, ada perwira datang ke saya stres, ada ibu-ibu yang curhat minta diruqyah karena suaminya nikah lagi, ada yang masalah jodoh, ada yang masalah istrinya berzina, ada yang masalah anaknya nakal dan sebagainya, macam-macam. Itu masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya kuncinya, salah satu kuncinya ialah mindset, cara berpikirnya itu yang harus diperbaiki. Makanya sahabat Rasulullah mau ada penyakit gak ada penyakit, nyantai, adem ayem, biasa saja. Karena itu mereka itu sudah tahu, para sahabat sudah tahu itu ujian. Sakit itu merupakan ujian, dan ujian itu harus dilawan dengan kesabaran. Begitu. Ujian itu harus dilawan dengan kesabaran. Dan para sahabat faham ujian itu bukan hanya sakit. Harta itu ujian, anak itu ujian, istri itu ujian, kemiskinan itu ujian, dan sebagainya ujian. Dan saya ketika terjun di lapangan dan saya memahami betul ketika meruqyah itu ternyata betul kata Allah. Jadi ujian itu bukan hanya dari sisi penyakit ya. Saya pernah meruqyah salah seorang perwira
TNI yang mempunyai pangkat luar biasa ya. Kemudian di bawahnya punya pasukan yang sangat banyak. PNI ini sudah tua. Dia diuji oleh Allah dengan pangkatnya. Sampai-sampai dia tidak bisa tidur sehari semalam, dia bisa tidur cuman 1 sampai 2 jam. Sampai kantung matanya bengkak dikarenakan sulit tidur. Kemudian jarang senyum karena memikirkan tugasnya. Kemudian setelah saya korek ternyata dia bermasalah, dia ada beban psikis. Jadi karena dia sudah tua, teman-temannya sudah naik pangkat, dia belum naik pangkat, nasib pangkatnya di situ saja. Ini menjadi bahan pemikiran dia, dipikirin sehingga dia timbul depresi. Padahal mobil ada, rumahnya bagus, punya pangkat lumayan segitu, tapi Allah uji dengan pangkatnya yang demikian. Saya punya pasien juga, dia orang kaya, cuman Allah uji dengan dengan suaminya nikah lagi. Itu ada juga. Saya pernah meruqyah seorang bapak-bapak yang Allah uji dikarenakan istrinya yang berzina. Saya pernah meruqyah orang yang sampai masuk rumah sakit jiwa. Allah uji bukan karena hartanya, bukan karena kemiskinan, tapi Allah uji karena dia tidak mempunyai jodoh. Dipikirkan terus sehingga dia depresi. Kemudian masuk rumah sakit jiwa. Kemudian dokter psikiater diarahkan kepada klinik ruqyah. Kemudian saya tangani. Alhamdulillah ada sedikit perubahan. Di samping memang depresi, di samping juga ada gangguan jin. Jadi penting kita untuk supaya tahu tentang menyikapi penyakit. Kita punya penyakit, kita harus punya pemahaman bahwasanya penyakit itu ujian. Kalau ujian sama dengan seorang guru terhadap muridnya. Guru itu ingin supaya muridnya berhasil, diuji dulu. Artinya di situ ada kasih sayang, ada pembelajaran. Allah ketika ingin menaikkan level keimanan hambanya, maka Allah uji dulu. Gak mungkin Allah gak uji, pasti diuji. Diuji dengan berbagai macam ujian. Maka Allah akan naikkan, ketika ia lulus, maka Allah akan naikkan level keimanannya. Ketika dia tidak naik, ya Allah terus uji terus. Makanya di situ harus ada kesabaran. Dan ujian itu merupakan kafaratul dosa, menghilangkan dosa-dosa. Ya, menghilangkan dosa-dosa. Nah, itu penting ya dibahas supaya kita nih, karena saya kan ini kan programnya program ruqyah masal, pasti yang hadir di hadapan saya orang-orang yang punya penyakit nih, yang bawa penyakit. Orang-orang yang bawa penyakit, makanya harus diluruskan dulu cara berpikirnya, jangan sampai salah. Banyak orang yang nggak sembuh karena karena konsep berpikirnya yang kurang tepat, cara menyikapi penyakit yang kurang tepat. Kita sampaikan pada suami kita, istri kita, ibu kita yang sakit, silakan kita motivasi. Terutama orang-orang yang bermasalah dalam hatinya, dia gangguan psikis, depresi, harus kita motivasi. Silakan saya buka konsultasinya sebelum nanti ada ruqyah masal. Sekali lagi yang baru hadir. Jadi program ini adalah program ruqyah masal secara online dan akan dilakukan selama 3 hari mulai dari tanggal 14, 15, 16. Begitu. Setiap pertemuannya itu 1,5 jam. Setengah jam acara edukasi, setengah jamnya konsultasi, setengah jamnya ataupun 40 menitnya adalah ruqyah masalnya. Silakan dikonsultasikan. Silakan yang punya masalah, punya penyakit, mau bertanya silakan tanyakan, kemudian komentari di kolom komentar. Bagi teman-teman yang belum mengklik share, silakan share supaya video ini disaksikan juga oleh banyak orang ya, sehingga syiar Islam tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Silakan dikonsultasikan. Pak Nurdin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah sehatkan Ustaz dalam taat ibadah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Bapak Enjang. Waalaikumsalam. Hadir saya Enjang Soleh dari Majalaya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Medan hadir. Ya. Lampung hadir.
Penyakit itu penyakit buatan. Untuk itu saya minta kesembuhan. Buatan siapa, Pak? Yang dibuat Allah ya, yang menakdirkan Allah. Minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kita ruqyah. Dadan, Mas Dadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faferi, alhamdulillah sedang menonton. Mas Putra Tunggal, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Nana Johana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Johana dari Jambi, nyimak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya, kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau konsultasi? Ada yang mau konsultasi tentang ruqyah masal? Silakan. Di komentari ya. Yang mau konsultasi silakan. Yang mau bertanya silakan di komentari. Yang mau bertanya silakan di komentari. Yang baru masuk silakan. Ini udah masuk ke sesi konsultasi. Setelah konsultasi baru kita akan ke ruqyah masalnya, ke ruqyah online-nya. Silakan dikonsultasikan penyakit-penyakitnya. Assalamualaikum Bapak Iding ya. Waalaikumsalam dari Bapak Iding. Telinga saya mengiang. Ini pengaruh jin atau medis ya? Ngiang berarti ngahiung ya, mendengung berarti. Itu tergantung Pak ya. Tergantung, bisa medis, bisa pengaruh jin, bisa pengaruh sihir. Jadi kalau sebuah penyakit, cara mendiagnosanya itu harus ada indikasi yang lain. Khusus masalah jin ya. Kalau jin maka harus ada indikasi yang lain. Indikasinya misal dia berat di wilayah badan yang lain, kemudian disertai dengan mimpi buruk berulang-ulang. Nah, itu baru nanti ada indikasi ke arah situ. Ataupun kalau sihir dia sesak juga, kemudian munculnya itu di jam-jam tertentu, misalkan tengah malam, disertai dengan mimpi-mimpi buruk yang berulang-ulang. Nah, itu baru nanti ada identifikasinya, bisa jadi ke sihir. Coba nanti lebih jelasnya memang di ruqyah. Ketika di ruqyah ada reaksi-reaksi semacam muntah, sesak, berkeringat, sendawa, itu ada indikasi kena sihir. Kalau nggak ada berarti penyakit biasa. Bapak Irfan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah penyakit hati identik dengan gangguan jin? Apakah penyakit hati itu identik dengan gangguan jin? Tidak juga. Bisa iya, bisa tidak. Ya, bisa iya, bisa tidak. Jadi kan penyakit itu bisa menimpa 3 objek. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah ketika beliau menjelaskan tentang masalah sihir, itu sama sebenarnya. Jadi objek penyakit itu cuma ada 3. Yang pertama berasal dari akal, aklun. Yang kedua berasal dari qalbun. Yang ketiga berasal dari badan. Jadi objek yang sakit itu adalah akal, hati, kemudian badan. Nah, untuk masalah hati, berarti kan hati itu lain dari badan, bukan bagian dari badan. Maksudnya bukan badan, bukan fisik, tapi dia hati ya. Hati. Apakah ini bisa dilakukan, bisa termasuk gangguan jin? Belum tentu juga. Jadi penyakit hati itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Penyakit hati itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Bahkan kata para ulama, di antara penyakit hati itu adalah hasad. Ya, ini penyakit hati yang bersifat maknawi. Hasud, iri, dengki, ya. Hasud, iri, dengki, kemudian riya, nifak, kemunafikan, kufur juga termasuk penyakit hati. Nah, itu penyakit juga itu. Obatnya Al-Qur'an. Apakah disebabkan oleh gangguan jin? Bukan. Kalau itu bukan disebabkan oleh gangguan jin, itu disebabkan oleh hawa nafsu kita. Disebabkan oleh hawa nafsu kita. Disebabkan oleh hawa nafsu kita, kemudian diperparah dengan ditambahnya dosa yang telah kita lakukan.
Jadi dawam dosa, sering melakukan dosa-dosa kecil, bahkan dosa-dosa besar, sehingga dengan dosa tadi itu di situ ada celah. Celah tadi itu yang menimbulkan penyakit hati, ria, dengki, ya, kemudian hasud, sombong dan sebagainya. Nah, ketika punya celah penyakit tadi, maka setan di situ masuk, jin masuk. Afwan, sebentar ya, ke kamar mandi dulu bentar. Baik, Afwan, iklan sebentar. Jadi penyakit hati itu berasal dari hawa nafsu awalnya, ya. Penyakit hati itu nanti ada terbagi beberapa macam. Pertama, penyakit hati yang memang disebabkan oleh hawa nafsu, sehingga muncul penyakit-penyakit nifak, kemudian kekufuran, kemudian ria, sombong, ya, dan sebagainya. Itu penyakit hati. Dan penyakit tadi itu ketika dia tidak segera diatasi dengan cara kita ini takarrub kepada Allah, berzikir kepada Allah, kemudian mendekati para ulama, maka akan menimbulkan celah, akan ada celah di situ. Kemudian ketika celah di situ ada, dipelihara penyakitnya, setan masuk. Ketika setan masuk, jin masuk, maka akan memperparah. Ya, termasuk depresi juga sama. Depresi psikis itu nyangkutnya kepada qalbun, ya, kepada qalbun, hati, ya, masalah hati. Nah, ada juga yang memang penyakit hati itu yang disebabkan oleh gangguan jin, ada. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah bahwasanya sihir itu dia bisa menimpa qalbun yang tadinya cintanya biasa-biasa saja, kemudian karena disihir maka hatinya itu cintanya berubah menjadi dahsyat, bencinya berubah menjadi benci yang dahsyat. Nah, itu ada pengaruh dari jin. Kalau itu ada sihir dan jin, ya. Nah, ini yang dinamakan dengan sihir mahabbah, sihir pelet itu di situ. Kalau itu obatnya adalah dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dengan cara diruqyah. Rembang hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Elin, assalamualaikum. Saya Elin Marlina dari Jambi. Ya. Saya sakit di ulu hati tiap hari, Ustaz. Ya, diruqyah saja ya. Nanti kita ruqyah. Mas Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, apakah faktor yang mempengaruhi jika asa seseorang yang punya penyakit gaib, jika ada seseorang yang punya penyakit gaib, ketika diruqyah ada reaksi, tapi ketika hari-hari biasa suka bicara sendiri dan bicaranya suka ganti-ganti. Makasih Ustaz, dibaca, semoga ada solusinya. Jadi ini suka bicara sendiri, ya. Bisa suka bicara sendiri, kemudian ganti-ganti. Ini indikasi gangguan jin. Ini kalau suka bicara sendiri, gitu. Ya, solusinya ya diruqyah. Jadi faktor yang pengaruhnya adalah jin. Ada jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Gitu ya, Mas Fikar, ya. Dari Bapak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan penyakit kista pada wanita yang mengganggu kehamilan, yaitu mediskah apa gangguan jin? Kista, saya pernah meruqyah orang yang tidak hamil, orang yang tidak hamil. Udah 40 tahun dia tidak hamil.
Itu kemudian divonis sama dokter itu kista. Tapi memang ada gumpalan yang memang menggumpal di situ ketika di rongsen gitu. Tapi ketika saya ruqyah, di perutnya itu ada unsur-unsur, ada indikasi sihir. Ketika di ruqyah itu dia bergerak-gerak, pindah-pindah. Begitu. Jadi kista itu bisa sihir, bisa dia gumpalan darah. Bagaimana cara mengidentifikasi itu sihir dan tidak? Caranya di ruqyah. Nanti ada efeknya ketika di ruqyah. Ketika di ruqyah itu dia perutnya bergerak-gerak, kemudian dia sesak sampai muntah, ada indikasi. Tapi kalau di ruqyah biasa saja, berarti itu memang kista yang disebabkan oleh gumpalan darah. Jadi disebabkan oleh darah yang menggumpal kemudian menjadi kista ya. Macam-macam kan kista itu. Macam-macam. Jadi di ruqyah dulu baru nanti bisa kelihatan. Karena terkadang penyakit sihir juga terkadang bisa kedeteksi oleh alat dokter loh. Ini pengalaman saya. Sihir itu bisa terdetek oleh alat medis. Berarti di sihirnya itu memang dia zahir. Karena saya waktu itu pernah meruqyah orang yang terkena gangguan sihir, sama dokter itu dilihat, dicek sama dokter, di scan, kemudian di rongsen, itu ada batu empedu, ada batu ginjal, ada ketika di scan, tapi hilang ketika di ruqyah. Nah itu sihir. Jadi terkadang sihir itu bisa terdeteksi oleh alat medis. Makanya penting, gak masalah kita menggabungkan medis dengan pengobatan ruqyah. Kalau bisa ruqyah dulu, kalau bisa pengobatan tibbun nabawi dulu, baru kita menggabungkan ke dokter, nggak masalah. Karena ruqyah itu nggak ada efek samping. Kita meruqyah, kita di ruqyah dan meruqyah tidak akan ada efek samping. Malah sunnah, malah sehat. Orang yang sehat boleh di ruqyah. Begitu ya, Bapak Nana, begitu. Mas Andri Herdiana, ini sahabat saya nih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz, saya sering ada nyeri di dada kiri, kepala sering keliengan, gampang marah, apakah ada gangguan atau penyakit murni? Saya gak bisa memprediksi, nanti ketika di ruqyah baru bisa disimpulkan ya. Ini bisa jin dan bisa memang imunitas yang menurun ya. Bapak Sawakarya. Mas Dadan, sendawate bahasa Sunda apa? Terab Pak, bahasa Sunda nama. Sendawa teh bahasa apa ya? Bahasa Indonesia kan sendawa itu. Bahasa Sundanya terab Pak. Jadi kalau terab, nah di ruqyah terab berarti ada unsur negatif yang keluar. Assalamualaikum, saya Alfi dari Rantau, Prapat. Alhamdulillah. Oh ini ada yang jawab tuh. Mas Andri terab. Mas Ulan, Ustaz, ibu saya seperti orang sedikit depresi, susah tidur, dan selalu mimpi buruk setelah ditinggal nikah sama bapaknya. Mohon nasihatnya. Ini bisa jadi memang depresi yang disebabkan oleh gangguan mental. Jadi ada satu kejadian kemudian menimpa. Kejadian tadi itu tidak bisa disikapi sehingga terpikirkan, maka timbullah depresi. Jadi ada yang memang depresi murni dari hal-hal kejadian yang kita alami. Tapi ada juga depresi yang memang disebabkan oleh gangguan jin ada. Ada yang kedua-duanya, dia depresi kemudian jin masuk. Nah itu yang lebih memperparah. Solusinya di ruqyah. Iya nih saya gatal ya pegang hidung terus nih. Gak tahu saya gatal. Gatal ya, mohon maaf saya pegang hidung terus gatal. Mungkin banyak ini kotor. Barusan saya tadi cuci muka, tapi masih gatal. Tadi saya cuci muka pakai sunlight, pakai sabun. Tapi masih gatal ya. Ini ada juga yang memperhatikan ya. Ini sama istri saya dikasih ini, biar gak gatal. Ini gatal banget ininya hidungnya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum, aku mau nanya Ustaz, dari Bapak Rado.
Punggung saya sebelah kanan sering banget terasa sakit. Kemudian periksa ke medis katanya nggak ada penyakit. Udah ke tukang urut katanya nggak ada apa-apa. Itu kenapa ya Ustadz punggung terasa sakit? Coba diruqyah ya. Kalau ada penyakit, kalau ada rasa sakit yang memang dokter nggak bisa memprediksi, nggak bisa mengecek dan bahkan mengatakan normal, nah itu bisa jadi ada indikasi-indikasi gangguannya, tapi belum jelas juga. Nanti kelihatannya ketika diruqyah, ketika misalkan Bapak diruqyah ada reaksi-reaksi, bisa jadi itu ada gangguan-gangguan ya. Abu Rashid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga antum dan keluarga serta kaum muslimin selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Amin amin. Afwan, Ana baru ikut mau tanya, kalau saat meruqyah kemudian pasien mana nih? Kalau saat meruqyah kemudian pasien merasa sakitnya pindah-pindah dari pundak ke kepala dan lain-lain, bagaimana solusi untuk hal tersebut? Ini jin ini. Ini jin ya, pasti jin. Kenapa saya bisa memastikan? Pengalaman ya. Dari pengalaman, kalau di ruqyah sakitnya pindah-pindah dari ke kepala ke hati, hati ke perut, terus sampai berjalan dia. Nah, itu ya berjalan-jalan itu jin. Nah, bagaimana cara menanganinya? Ditarik paksa. Ada teknik-teknik. Kalau saya mengajarkan ke teman-teman yang ikut di pelatihan ruqyah kemarin itu pelatihan ruqyah, saya ajarkan teknik-teknik itu penting. Teknik-teknik ketika meruqyah itu penting. Kita meruqyah bukan hanya bacaan ya, bukan hanya pondasi juga kita paham, tapi teknik pun harus kita pahami. Teknik meruqyah ada teknik perintah, ukhruj ja'an wallah, itu memerintahkan kepada jin supaya keluar. Kemudian ada teknik tiupan, usapan, tepukan, cabutan, tekanan, pukulan sampai tendangan. Nah, Bapak kalau meruqyah si jinnya itu berpindah-pindah, ada yang berpindah-pindah sakitnya. Nah, Bapak tangkap ya, kemudian Bapak rames, niatkan untuk menghancurkan jin, kemudian untuk mengeluarkan, kemudian Bapak tarik sekecang mungkin. Itu akan keluar dia jin itu. Jadi Bapak tekan, kemudian kayak mau nyabut apa gitu ya, kayak mau nyabut rumput lah, rumput liar kan gitu ya, terus dicabut yang kencang. Nah, ketika dia misalkan yang berpindah-pindah, kemudian dia berhenti di daerah dada katakanlah begitu ya. Nah, segera mungkin langsung di cengkram kemudian cabut. Bacakan doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Insyaallah itu saya pernah mempraktekkan begitu dan alhamdulillah hasilnya itu powerful, hasilnya luar biasa. Ya. Ada orang yang dia divonis sama dokter itu terkena penyakit mah. Karena memang sakitnya di mah gitu, di area lambung, sini ya, lambung sini ya. Lambung. Ketika saya ruqyah gitu ya. Ketika saya ruqyah ternyata pindah dia. Yang tadinya di lambung pindah ke belakang. Kan aneh ya. Nah, itu jin. Saya tarik aja di belakang. Alhamdulillah keluar. Itu caranya. Mudah ya insyaallah. Silakan dipraktikkan. 2 menit lagi ya. Nanti setelah ini baru ruqyah masal. Assalamualaikum, maaf Pak Ustadz, aku boleh nanya nggak sama Pak Ustadz? Boleh, ini kan sesi tanya jawab ya, sesi konsultasi. Silakan tanya aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari Kayu Purwanti. Ustadz, saya sering mimpi seperti ditekan, itu dari jin. Mimpi ditekan, mimpi yang seram, mimpi buruk itu dari jin ya. Mimpi ditekan, mimpi nggak bisa nafas, mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi seram, ketemu syaitan, mimpi ketemu orang mati dan sebagainya, itu dari jin, syaitan. Makanya disunahkan untuk membaca doa sebelum tidur. Bacakan surah Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas, bacakan. Tambahkan ayat kursi juga. Silakan nanti ditiupkan kedua telapak tangan, kemudian diusapkan ke sekujur tubuh. Maka akan terlindungi dari malam hari sampai ke pagi harinya.
Ustaz, kalau orang yang tidak mau sholat perlu diruqyah? Orang yang tidak mau sholat perlu diruqyah enggak? Orang yang tidak mau sholat diruqyah, tapi banyakin ruqyahnya ruqyah dakwah. Ya. Kalau saya di pelatihan ruqyah yang saya isi, itu saya tekankan seorang peruqyah itu bukan hanya sebagai tabib. Seorang peruqyah bukan sebagai dai, seorang juru dakwah. Peruqyah juga dia sebagai mujahid, orang-orang yang berperang di jalan Allah, memerangi antek-antek iblis. 3. Tabib, juru dakwah, kemudian mujahid. Ketika ada orang yang nggak sholat, ya silakan datang ke peruqyah, nanti sama peruqyah didakwahi. Saya kalau ketemu sama pasien-pasien yang bermasalah dalam pikirannya, depresi, ruqyahnya sebentar, yang banyak motivasi dakwahnya. Ada orang-orang yang terguncang depresinya, hatinya, saya kebanyakan dakwah. Ada orang yang sampai depresi, kemudian psikisnya terganggu, nangis setiap saat, setiap hari, ngurung diri. Ruqyahnya bentar, kebanyakan motivasi dan nasihat. Gak lama sembuh. Coba 1 kali ruqyah sembuh. Kalau aku laksanakan sholat 5 waktu, pas aku tidur kok sering datang ke mimpi saat sosok putih. Selalu apa ini? Pas aku tidur kok sering datang ke mimpi saya sosok putih. Selalu tunjukkan pengobatan dari ayat-ayat Al-Quran. Itu membahayakan atau gimana arti mimpi itu, Ustaz? Sekali lagi ya saya baca. Aku tidur kok sering datang ke mimpi saya sosok putih, selalu menunjukkan obat dan pengobatan dari ayat-ayat Al-Quran. Itu membahayakan atau gimana arti mimpi itu, Ustaz? Wallahu alam. Ya bisa jadi jin muslim. Bisa jadi memang bunga tidur saja. Ya, yang penting arti mimpi itu ya, kalau mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari syaitan. Itu aja. Kita nggak usah pusing-pusing ya. Kalau Bapak jadi peruqyah, kalau pengalamannya banyak, nanti bisa juga menafsirkan mimpi berdasarkan pengalamannya. Biasanya kalau orang yang terkena sihir, mimpinya itu mimpi seram berulang sampai 5 kali lebih. Itu kalau terkena gangguan sihir, dia ketemu ular berkepala manusia, diserang terus berturut-turut. Disertai dia juga punya penyakit. Nah, itu ada kaitannya dengan sihir. Kalau Bapak ini mungkin jin ya, jin muslim ataupun mungkin bunga tidur dan sebagainya. Wallahu alam ya. Assalamualaikum. Kalau meruqyah ternyata jinnya lebih hafal Al-Quran, gimana solusinya? Soalnya setiap dibacakan Al-Quran, jinnya ngikutin bacaannya sambil tertawa. Nah, gimana nih? Siapa yang mau jawab? Jadi ketika meruqyah, ternyata jinnya itu hafal Quran, malah ngetawain orang yang meruqyahnya. Saya punya teman, salah seorang ustadz, dia jago bahasa Arab dan dia seorang hafal Quran. Kemudian ketika meruqyah, dia nggak pakai peci. Kemudian ditegur sama jinnya, kamu ini peruqyah kok nggak pakai peci ya? Kemudian dia langsung jatuh mentalnya. Setelah itu dia tinggalkan si pasiennya gitu ya, dikarenakan dimarahi oleh jin. Begitu. Kelihatan kayak betul ya, padahal itu menjatuhkan mental. Jadi gini, kita harus punya pemahaman bahwa jin yang masuk ke tubuh manusia itu bukan jin yang soleh, bukan jin yang taat, tapi jin yang maksiat. Itu kuncinya. Setiap jin yang masuk ke tubuh manusia bukanlah jin yang taat, bukanlah jin yang soleh, tapi jin yang fasik, yang ahli maksiat. Kalau enggak kafir, munafik, dia muslim, tapi muslim yang fasik. Jin muslim yang fasik, yang tukang bermaksiat. Kenapa? Karena dengan dia masuk ke tubuh manusia itu sudah bermaksiat.
melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Hafal Quran, ya bisa jadi hafal Quran. Saya pernah meruqyah juga seorang anak dan dia terkena gangguan jin. Dia kalau tiap malam itu dia suka ngobrol sendiri. Nah, saya ruqyah ternyata ada jinnya. Sampai jinnya itu hafal juz 30. Saya tanyakan, "Kenapa antum bisa hafal juz 30?" Saya ngafal juga bersama anak ini. Karena anak ini murid saya, dia seorang santri yang menghafal Al-Quran. Jinnya ternyata bisa hafal karena ngikut barang ya. Gimana situasinya? Gimana caranya? Gimana cara menanganinya ketika kita ini malah dilecehkan oleh jin yang hafal Quran? Ya kita jangan gentar, dan kita perbaiki juga hafalan kita, tambah hafalan kita sehingga hafalan kita banyak ya. Gitu. Yang jelas kita jangan gentar ya. Itu cuma trik jin aja, trik jin supaya menjatuhkan mental kita ya. Supaya dia mengira bahwasanya bacaan yang kita baca itu nggak berpengaruh, padahal berpengaruh ya. Jadi kita bacakan kepada jinnya, jinnya tertawa. Kita mulai berpikir kan, wah kayaknya ini nggak kebakar. Padahal itu kebakar. Trik supaya dia itu menyatakan nggak kebakar, seolah-olah nggak kebakar, tadi dia menjatuhkan mental kita. Padahal kebakar, kepanas. Walaupun dia jin muslim, kebakar. Makanya ketika meruqyah minimal 30 menit. 20 menit, 30 menit, jangan sebentar. Supaya apa? Supaya jin-jin yang kuat itu dia kebakar dengan pembacaan ayat Al-Quran yang berulang-ulang. Ya kuncinya teruskan. Kalau dia mentertawakan, pukul saja jinnya. Adik ipar saya udah hampir 2 tahun di penampungan orang yang stres, tapi hingga hari ini belum normal juga. Ya silakan coba diruqyah. Baik, karena sudah jam 9 lebih, kita akan lakukan proses ruqyahnya ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan ruqyah. Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ikuti arahan saya ya, ikuti arahan saya. Saya akan ruqyah sekitar 20 menitan lah. 20 menitan. Nanti tinggal dengarkan saja apa-apa yang saya bacakan. Dengarkan, gak boleh diikutin. Kemudian boleh merem, boleh terbuka matanya, lebih bagus merem supaya khusyuk. Kemudian niatkan dalam hati untuk diruqyah. Tanamkan dalam hati bahwasanya Allah yang menyembuhkan, bukan si peruqyah, bukan si bacaannya, bukan yang lainnya, tapi Allah yang Maha menyembuhkan. Kemudian hadirkan ketawakalannya, bersandar kepada Allah SWT. Kemudian pada saat diruqyah sambil dalam hati meminta kesembuhan pada Allah. Apa-apa yang dikeluhkan silahkan minta kepada Allah supaya disembuhkan ya. Nah itu. Baik, kita mulai. Siapkan, kalau bisa siapkan air putih ya. Siapkan air putih di hadapan Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau udah siap, kita akan lakukan ruqyahnya. Dengarkan dengan seksama, dengan khusyuk, ya, nggak boleh diikuti, dengarkan saja. Sambil dalam hati meminta pertolongan kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم فمن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك
بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah, ini tahap pertama ya. Silakan, siapa yang ingin tahu reaksinya? Bagi Bapak Ibu sekalian yang bereaksi, baik itu muntah, sendawa, terap ya, kemudian sesak, kemudian berat, kemudian sampai kentut dan sebagainya, silakan dikomentari biar saya nanti bisa menganalisa, bisa mendiagnosa apa penyakitnya. Silakan dikomentari. Misalkan saya tadi muntah ketika diruqyah atau mendengarkan ayat ruqyahnya. Saya sendawa, saya sebagainya. Silakan dikomentari ya. Silakan dikomentari biar saya bisa menilai. Silakan dikomentari. Nah, ini ada teman kita yang bereaksi dari Sawakarya Insan Mandiri. Saya bereaksi Ustadz, ketawa-ketawa, teriak kencang, gerak-gerak sendiri mulut, kemudian sendawa, gerak-gerak sendiri. Ah, ini Bapak ini ada indikasi gangguan jin, Pak. Bapak Insan Mandiri ya. Sampai ketawa-ketawa, teriak kencang, gerak-gerak ya. Alhamdulillah nih ya, ini bukti ya bahwasanya Al-Qur'an itu menjadi obat. Nah, obat walaupun kita ini menggunakan jarak jauh, tapi ternyata Al-Qur'an itu bisa menembus ya. Menembus daripada jarak yang jauh ini. Jadi dengan menggunakan sinyal masuk ke dalam handphone, kemudian mengalir melalui udara, ternyata bisa mampu membakar jin. Luar biasa ya Al-Quran. Ini namanya metode at-taujih, metode ruqyah jarak jauh. Jadi teman-teman yang belajar ruqyah, nanti saya akan ajarkan metode semacam ini ya, ruqyah jarak jauh. Bapak Hendro Priyono nih, tadi pada saat di ruqyah katanya beliau, saya panas di sekitar wajah sampai kepala Ustadz. Ini indikasi gangguan Bapak ya, ada gangguan jin. Jinnya itu bersarang di kepala. Biasanya kalau bersarang di kepala, dia nggak fokus, berat, sering marah-marah, ya. Biasanya begitu kalau di kepala. Kemudian dia nggak fokus, dia kayak linglung ya. Kalau enggak suka sakit kepala enggak Pak? Suka sakit kepala enggak? Ya, itu berarti itu bersarang di area kepala jinnya. Ketika saya mendengarkan ruqyahnya Ustadz, kelopak mata saya terasa agak panas. Kelopak matanya terasa agak panas. Juga ada gangguan sama ya, Bapak Irfan. Bapak Nana, Ustadz, anak saya ada merasa kebas di dada kiri dan jari tangan kirinya. Oh ya, simpen. Kebas ya. Kebas.
Ini belum tentu gangguan jin kalau kebas ya, jadi memang penyakit biasa. Assalamualaikum Abi, reaksi yang sama alami keringat dan sendawa. Ya, ini dari Bapak Enjang. Waalaikumsalam. Reaksinya ada keringat kemudian sendawa. Jadi kalau di ruqyah dia keluar keringat dan sendawa, itu ada unsur yang keluar. Ada unsur-unsur negatif yang keluar. Bapak Enjang ini dulu pernah mengamalkan amalan tertentu enggak? Punya amal-amalan dulu yang pernah diamalkan enggak kira-kira? Bijian. Nanya Ustaz, istri saya nguap, muntah sampai terkencing. Kenapa ya? Itu ada yang keluar, Pak. Nguap, muntah, itu indikasi gangguan ya, gangguan jin. Kalau enggak sihir juga ya. Jadi dia keluarnya itu, jin itu bisa keluar lewat mulut, juga bisa keluar lewat saluran ataupun alat kelamin ya, dengan cara kencing. Sampai terkencing ya, itu memang gitu. Ya. Silakan nanti diteruskan ya. Alhamdulillah nih, sampai ada yang nguap, muntah sampai terkencing-kencing ya. Dulu sebulan yang lalu saya ruqyah masa juga ada peserta itu yang sampai kentut ya. Kentutnya panjang katanya gitu. Macam-macam ya. Jadi keluar itu ada lewat kentut, lewat kencing, ada yang sampai berak ada. Berarti jinnya itu keluar lewat dubur. Jinnya keluar lewat dubur. Subhanallah, tenggorokan agak serak, batuk, belakang telinga terasa hangat. Nah, ini ya luar biasa, ini Al-Qur'anul Karim yang memberikan efek seperti ini. Bapak Agus Kuncong, semalam saya ruqyah mandiri dengan media air putih, madu dan daun bidara. Setelah saya minum, reaksinya muntah-muntah. Untuk lanjutannya gimana Ustadz? Teruskan, Pak. Diteruskan ya ruqyahnya. Teman dekat saya Ustadz matanya perih dan keluar air mata, juga sama. Jadi keluarnya itu macam-macam. Ada yang dari mulut, ada dari kemaruan, ada dari mata juga sampai dia keluar air mata juga, sampai itu keruqyah ya, sama keruqyah. Mata perih sampai menangis itu keruqyah juga. Pernah Abi lumayan banyak juga untuk perlindungan diri dan ilmu tenaga dalam. Nah ini Bapak Enjang, ilmu-ilmu yang Bapak peroleh, ilmu-ilmu yang Bapak pahami, yang Bapak amalkan dulu itu keruqyah, terbakar dengan ayat-ayat ruqyah. Itu menandakan ilmu yang Bapak pahami itu ilmu yang enggak baik, ilmu yang tidak baik ya. Buktinya Al-Qur'an sampai mendeteksi dalam tubuh kita, kemudian membakar daripada ilmu-ilmu kita sampai berkeringat kan. Jadi memang tadi proses pembakaran itu kan dia kayak panas ya. Di tubuh kita itu punya ilmu-ilmu kanuragan, ilmu tertentu, kemudian Al-Qur'an membakarnya sehingga resi ataupun sisanya itu. Jadi kalau ampas, kalau dalam kopi itu ampasnya itu keluar lewat keringat, lewat pori-pori berbentuk keringat. Ada lagi yang bereaksi, silakan dikomentari Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada kita masuk ke tahap yang kedua ya. Ke tahap kedua nanti ada sedikit teknik-teknik yang digunakan. Nanti saya arahkan, nanti diikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan didengarkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang Bapak Ibu sekalian ditepuk dadanya. Tepuk-tepuk. Ya, atau ditepuk-tepuk bagian yang sakit. Tadi ada yang berasa kepala, tepuk-tepuk kepalanya. Ada yang berasa punggung berat, tepuk-tepuk punggungnya.
Ada yang berasa perutnya nggak enak, tepuk-tepuk perutnya. Kakinya nggak enak, tepuk-tepuk kakinya, ya. Jadi kalau ada reaksi-reaksi berasa di bagian tubuh tertentu, silakan ditepuk-tepuk. Silakan. Sambil dengarkan ayat-ayat ruqyah yang saya bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Tepuk-tepuk yang sakit. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Tepuk-tepuk sambil berdoa pada Allah. Ya Allah, keluarkanlah jin-jin, sihir-sihir dan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم. Terus tepuk-tepuk. Sebelum saya perintahkan berhenti, jangan berhenti tepuk-tepuknya. Tepuk-tepuk terus. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم فمن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء Ulaika fi dhalalim mubin. Sekarang perintahnya perut. Ini perut ya. Ditekan, didesak ke arah leher, ke arah dada ya. Kemudian didesak lagi ke leher, kemudian didesak lagi ke mulut. Gitu. Terus sampai muntah.
Ya, sebelum saya perintahkan berhenti jangan berhenti. Perut, terus dada, leher sampai mulut. Silakan. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alhamdulillah, ini tahap yang kedua. Selesai tahap kedua, nanti tahap ketiga pakai air ruqyah. Silakan dikomentari sekarang. Reaksinya setelah tahap kedua ini apa? Silakan. Perubahannya, ada perubahan enggak? Ya. Berapa persen ada perubahannya? Silakan dikomentari, disampaikan, dikonsultasikan. Ini Ibu Kirana katanya tuh sampai batuk-batuk katanya di ruqyah. Alhamdulillah ya, ini keluar nih Bu, penyakitnya keluar Bu. Ya pundak terasa sakit. Ya. Silakan dikomentari, silakan. Silakan dikomentari yang berasa apa-apa, komentari biar saya bisa melihat dan bisa menilai. Maaf nih, gatal, hidungnya gatal. Silakan. Bapak Swakarya Insani Mandiri dari Karawang. Katanya mual-mual, teriak kayak ada yang keluar sampai mau muntah. Masih gerak-gerak sendiri tangannya. Insya Allah ini Bapak ini jinnya masih ada ya. Mungkin sebagian ada yang keluar. Gatal banget saya ke hidungnya nih. Bapak Nana Johana. Maaf. Dari Bapak Nana Johana,
segar Ustadz, dan nafsu makan meningkat dan alhamdulillah. Oh, Masya Allah ya. Setelah diruqyah sampai segar dan nafsu makan meningkat. Alhamdulillah. Langsung dilapar Pak ya. Saya juga lapar nih Pak. Saya meruqyah malah jadi lapar nih. Febriana, Ibu Febriana, saya marah sendiri Ustaz. Begitu marah sendiri katanya ya. Begitu mendengar bacaan terakhir tadi, marah sendiri. Ibu, ini indikasi ada gangguan jin, Bu. Mbak Kirana, subhanallah, tenggorokan tambah terasa serak seperti ada yang nyentol dan sekarang terasa mau sendawa agak keluar. Didorong ya, dorong. Kalau dia nyangkut di sini, didorong. Sambil baca sholawat. Dorong. Kenapa ya sekarang jadi pusing, Abi sama sendawa makin sering? Itu masih proses pengeluaran panjang ya. Kan ilmu-ilmu Bapak mungkin banyak ya. Itu masih proses pengeluaran, gak apa-apa. Wajar ya. Bagian perut ini dari Bapak Hendro, bagian perut sampai di bawah mata terasa dingin, tapi mata sampai kepala panas ya. Ya. Ibu Indah, sendawa terus Pak Ustadz. Ini ada yang keluar. Ibu Indah pernah mengamalkan apa dulunya? Pernah mengamalkan amal-amalan tertentu enggak? Abi Jihad, berkeringat banyak dan mual Ustadz. Ya, berkeringat banyak. Ini Mbak Abi Jihad dulu pernah mengamalkan amalan tertentu enggak? Bapak Abi Jihad ya. Itu terbakar ya unsur-unsur negatifnya. Ibu Indah dan muntah Pak Ustadz. Dan Ibu Indah Maryani sampai muntah ya. Kalau muntah itu keluar Bu ya. Keluar hal-hal negatifnya keluar, bisa jinnya, bisa sihirnya dan sebagainya. Saya mumet, pikiran kayak ngawang dan puyeng Ustadz. Nanti Bapak setelah ruqyah yang ini ya, nanti kepalanya ditekan-tekan ya begini. Sakit di ujung kepala Ustadz. Ini Bapak Nazir. Nah itu adalah reaksi-reaksi ketika diruqyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan ya, walaupun kita ruqyah lewat jarak jauh. Baik, sekarang metode yang ketiga, tahapan yang ketiga, sediakan air 1 gelas, air bening, tentunya air masak, nanti akan diminum ya. Kalau bisa dua, satu air gelas, yang satu air di ember, satu air matang di gelas, satu air ember yang mentah. Nanti ember ini, air yang di ember ini bisa dipakai mandi ya, bisa dipakai mandi. Silakan. Kalau sudah airnya sudah tersedia, air di gelas ataupun air di ember, kalau susah nyari embernya nggak apa-apalah. Air di gelas saja nanti buat diminum. Tapi kalau lebih bagus sama air yang di ember nanti dipakai mandi ya. Silakan dipersiapkan dulu. Kalau sudah disiapkan, silakan bacakan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacakan itu. Kemudian bacakan bismillah, basmalah plus surah Al-Fatihah. Silakan bacakan. Saya kasih waktu 1 menit. Didekatkan ya, airnya diangkat atau kita yang mendekat ke airnya. Biar nanti hawanya, udaranya itu terkena air. Baik, setelah itu silakan bacakan ayat kursi. Bacakan ayat kursi.
Umi, Suja ke kamar mandi cebok katanya. Itu ke kamar mandi. Baik, setelah baca ayat kursi, bacakan 3 kul. Yang pertama, qul huwallahu ahad. Yang kedua, qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, qul a'udzu birabbin nas. Silakan bacakan. Bacakan ke air yang di gelas sama ke air yang di ember. Komi nontonnya Komi. Baik, kalau sudah, ikuti saya ya, Bapak ya, Ibu ya, ikuti saya. Kita akan bacakan doa ruqyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Kemudian Bapak Ibu bacakan, doakan ya Allah, ya Karim, ya Syafi, hamba memohon kepadamu ya Allah dengan penuh pengharapan. Semoga Engkau jadikan setiap partikel-partikel air ini obat untukku, obat untuk penyakitku. Semoga Engkau menjadikan air ini bisa menghancurkan semua jin-jin, semua sihir-sihir, semua buhul-buhul yang bersarang di dalam tubuhku. Semoga Engkau menjadikan pula
dengan wasilah air ini rahmat untukku. Nah, kemudian tiupkan, semburkan 3 kali ke masing-masing air. Setelah disemburkan, ditiupkan, maka yang di gelas diminum sampai habis. Diminum sampai habis. Silakan dikomentari ya Bapak Ibu, setelah meminum air ruqyahnya apa reaksinya. Ada yang muntah, ada yang sendawa, silakan dituliskan di kolom komentar. Biar saya bisa menilai. Nah, ini ada Bapak Iding ya. Maaf, sering mendengarkan ayat ruqyah jadi naik nafsu birahi. Ada kaitannya gitu, maaf Pak Ustadz. Iya ya. Nah, mungkin Bapak bermaksud dari hal itu kali ya. Sehingga tadi diperbaiki oleh Al-Quran, diperbaiki oleh ayat ruqyah. Syahwatnya ya. Diperbaiki. Nah, makanya kalau misalkan di antara kita ada yang bermasalah dari sisi kesuburan, itu diruqyah saja. Karena Al-Quran itu bisa memperbaiki tadi kesuburan. Bisa mungkin disebabkan karena gangguan jin sehingga dia tidak subur. Bisa juga memang efek dari tubuh. Nah, itu bisa. Teman saya pernah ngeruqyah orang yang nggak hamil-hamil sudah lama banget. Ketika diruqyah sebulan kemudian ya hamil. Sampai hamil. Jadi Al-Quran itu bisa mendorong dari ke arah sana ya. Ruqyah itu bisa mendorong ke arah sana. Bapak Sawakarya ketinggalan ya. Sendawa ya Ibu Kirana. Bapak Nazir, saya sendawa Ustaz. Oh, sendawa ya ketika sudah minum air ruqyah. Ibu Kirana sendawa lagi. Bapak Batik keringatan padahal di ruang AC, padahal ruangan AC dan kipas angin bisa keringetan ya. Itu makanya itu keringet, bukan keringet hasil capek, Pak. Jadi keringet karena ada yang terbakar. Ya, ada yang terbakar. Keringet itu kan berarti apa? Ada sesuatu yang dibakar kan? Kita olahraga gitu kan. Nah, kemudian itu keringat itu hasil pembakaran tadi, pembakaran hasil olahraga tadi. Nah, ini keringat ini adalah hasil pembakaran dengan ayat-ayat ruqyah. Jadi hal-hal negatifnya itu terbakar. Ibu Febriana, saya muntah. Ibu Febriana sampai muntah ya minum air ruqyahnya. Alhamdulillah ada yang keluar Bu ya. Nutaidin, Bapak Nutaidin, sendawa Pak Ustaz dan lega. Alhamdulillah sampai lega ya. Bapak Karawang, Bapak Insani Mandiri Karawang, teriak kenceng banget Ustaz, lama teriaknya, Insya Allah, ini mesti ada jinnya Pak. Sendawa dan berasa panas di tengkuk kepala. Ya. Bapak Dadan Danu ngantuk, awas hati-hati Pak, ngantuk juga itu bisa jadi ya. Bapak Anjang reaksi yang sama sendawa tapi sekarang tambah buang angin. Nah, itu kan yang saya bilang. Terkadang dia keluar lewat dubur. Buang angin ya. Abijat, sendawa dan kedinginan dan muntah. Bapak Jet ini sampai muntah, kedinginan ya. Bapak Nadir, kalau setiap baca Al-Quran, kalau selalu sendawa. Dan saya merasa heran setiap semangat baca Al-Quran selalu muncul sariawan yang suka lama sembuhnya hingga 1 bulan. Menurut Ustaz bagaimana? Kalau setiap baca Al-Quran selalu sendawa dan saya merasa heran setiap semangat baca Al-Quran selalu muncul sariawan yang suka lama sembuh.
hingga 1 bulan, menurut Ustaz bagaimana? Bapak dulu pernah mengamalkan amalan tertentu enggak? Ada riwayat keluarga punya ilmu-ilmu supranatural enggak? Ilmu-ilmu kebatinan. Mungkin dari efek dari situ ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya melenceng dari waktu kesepakatan kita, waktu yang saya tentukan harusnya jam 9:30 tapi ini udah jam 10 ya. Mohon maaf ya, saya korupsi waktu agak lama. Ini baru 1 kali, nanti silakan ikuti lagi di hari yang berikutnya, di hari kedua, hari ketiga ya. Karena memang terkadang ruqyah itu belum cukup hanya 1 hari saja, terkadang membutuhkan hari-hari yang berikutnya. Nah, kalau penyakitnya sederhana bisa sembuh walaupun 1 hari. Terkadang dia sembuh ketika di hari kedua, ketiga. Silakan nanti besok ya, ikut lagi di jam yang sama ya, di tempat yang sama. Mohon maaf apabila kurang berkenan ya. Kalau kurang berkenan dan kurang maksimal saya persiapannya, mohon maaf sekali lagi. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.